Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 7 Juni 2022. Bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 4 lokasi di tambang emas Gunung Botak ini ditertibkan aparat. Tenda penambang dibakar. Ratusan tenda dan puluhan kolam milik penambang emas dibakar oleh aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Pembakaran itu dilakukan ketika aparat gabungan gelar penertiban di kawasan pertambangan emas tanpa izin atau PETI, Gunung Botak, Dusun Wamsaid, Desa Dava, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Selasa 7 Juni 2022. Pantauan tribunambon.com di lapangan pukul 1 siang. Aktivitas pertambangan di lokasi tersebut telah dihentikan. Seluruh tenda dan bak milik penambang dibongkar serta dibakar. Lokasi yang menjadi titik penertiban yakni Tanah Merah, Gunung Kapur, Pagar Seng, dan Kolam Janda. Aktivitas penertiban itu dipimpin langsung Kepala Bagian Operasi atau Kabak Ops Polres Pulau Buru, AKP Uspril W. Wembon. Diberitakan penertiban ini dilakukan pasca insiden tewasnya 2 penambang akibat tertimpa longsor. Diketahui sebelumnya seorang penambang asal warga Wawali, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan atau Bursel, Teddy Nacikit, berusia 35 tahun, tewas tertimbun longsor. Dia tewas di lokasi pertambangan emas itu pada Sabtu 28 Mei 2022 sekitar pukul 9 malam. Belum seminggu berlalu, warga kembali dihebohkan dengan tewasnya seorang penambang asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, Bahar, berusia 42 tahun akibat longsor. Insiden itu terjadi di area Kapuran, kawasan tambang Gunung Botak, Dusun Wamsaid, Desa Dava, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Maluku, pada Jumat 3 Mei 2022 semalam sekitar pukul 9.40 malam. Ramai. Pak Nario mana Pak Nario? Oh. Gas. Tribuners, kita ke berita selanjutnya. Tambang emas Gunung Botak sering ditertibkan, namun pengolahan tong masih beroperasi. Penertiban aktivitas penambang di lokasi tambang emas Gunung Botak, Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, sering dilakukan aparat. Namun, aktivitas pengolahan emas dengan menggunakan tong masih berjalan dengan aman dan tidak pernah tersentuh petugas. Padahal penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri sering digunakan pada aktivitas tong tersebut. Hal ini diungkapkan salah satu penambang, Rasid, berusia 31 tahun saat diwawancarai tribunambon.com Selasa 7 Juni 2022. Dia menyebutkan ada beberapa tempat yang dijadikan sebagai lokasi pengolahan tong. Tong tersebut diduga milik sejumlah donatur besar, diantaranya Haji Sultan, Haji Komar, Muhajir, dan Asdir. Diberitakan hari ini ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP gelar penertiban di kawasan tambang emas Gunung Botak. Penertiban ini dilakukan pasca insiden tewasnya 2 penambang akibat tertimpa longsor. Lokasi yang menjadi titik penertiban yakni Tanah Merah, Gunung Kapur, Pagar Seng, dan Kolam Janda.
Tribuners, hutan bakau di Teluk Ambon Dalam tersisa 33 hektar. Hutan bakau di kawasan Teluk Ambon bagian dalam tersisa 33 hektar kurun waktu 2 dekade terakhir. Hal itu diutarakan Perkaya Ahli Madya Brin Ambon Daniel Pelasula kepada tribunambon.com saat dihubungi melalui sambungan telepon Selasa 7 Juni 2022 siang. 23 tahun sebelumnya tercatat luasan hutan mangrove mencapai 43 hektar. Berkurangnya luasan disinyalir karena pembukaan lahan pemukiman. Menurutnya hingga saat ini kawasan mangrove di Teluk Ambon Dalam berisiko terus mengalami pengurangan dan minim penambahan. Diketahui hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya pada tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Berusia hampir 50 tahun, kondisi Museum Siwa 5 saat ini rusak hingga 80%. Kondisi Museum Siwa 5 yang terletak di kawasan Taman Makmur Nusa Niwe, Kota Ambon mengalami kerusakan parah. Dikatakan salah satu pengurus museum, Semi Uni Berua, Museum Siwa 5 telah mengalami kerusakan hingga 80%. Pasalnya gedung pameran utama yang dipakai untuk pameran etnografi Maluku kini tak bisa difungsikan untuk meletakkan koleksi museum. Pantauan tribunambon.com di lokasi bangunan yang memiliki luas 200 meter persegi tersebut tampak tak terurus. Tak ada lagi koleksi museum yang dapat dipajang pada bangunan tersebut. Plafon pada bangunan tersebut pun tampak sudah terlepas dari tiang penyangganya. Terlihat juga cat pada dinding bangunan sudah terkelupas karena rembesan air saat hujan turun. Bahkan bangunan utama itu telah mengalami kemiringan, terlihat dari pembatas bangunan yang sebagiannya sudah masuk ke dalam tanah. Tak hanya bangunan utama tersebut, kerusakan juga terjadi pada beberapa bagian museum yang memiliki luas total 3 hektar itu. Antara lain bangunan gudang hingga gazebo di kawasan museum. Tampak pilar pada bangunan gudang pun sudah keropos. Gazebo yang biasa dipakai untuk bersantai kini tak dapat difungsikan dengan baik karena tiang-tiang kayunya yang sudah keropos. Ya 20% rusak ya. Tapi kalau mengatur teknis pemanfaatan anggaran itu seperti apa, sesuai dengan ketum punya permintaan. Ketum punya lihat ada putih itu kan bocor. Bocor patah, bocor patah. Oh, lalu pengingat ada jatuh, eksabor jatuh bapak kalah karena batang kapal dia selesai, makanya patong tutup, lalu Merusak, Pak. sini tuh. Apa kerusakannya jenisnya seperti apa, Pak? Air berembes. Oke. Loh, yang dari sana tuh di atas sana tuh kebuka itu. Buka itu. Dia pecah. Nah ini patah semua, ini jatuh sendiri. Itu sendiri, Pak. Jatuh sendiri. Dia jatuh sendiri. Apalagi yang kemarin-kemarin sempat ada beberapa kali gempa tanah goyang itu. Iya. Tambah bikin dia tambah rusak lagi. Nah, seperti yang sana rembesan.
Rusak hingga 80%, Pemda Maluku diminta perbaiki Museum Siwa 5. Pemerintah daerah atau Pemda Maluku diminta segera perbaiki Museum Siwa 5. Demikian disampaikan salah satu pengurus Museum Semi Uni Berua saat diwawancarai tribunambon.com Selasa 7 Juni 2022 siang. Pasalnya menurut Uni Berua, kerusakan yang terjadi pada Museum Siwa 5 sendiri sudah mencapai 80%. Itu terjadi atas kerusakan bangunan hingga infrastruktur pendukung seperti gazebo dan gapura yang sudah rusak sebagian. Menurut Uni Berua, dalam 10 tahun terakhir perbaikan bangunan dan infrastruktur pernah dilakukan oleh Pemda pada tahun 2011, 2013, dan 2015. Namun pihaknya menilai perbaikan yang dilakukan tak mengakomodir seluruh kerusakan museum. Ditambah lagi gempa bumi yang terjadi di Kota Ambon pada tahun 2019 lalu membuat kerusakan semakin parah. Bagi Uni Berua, Museum Siwa 5 sendiri merupakan laboratorium pendidikan dan kebudayaan untuk generasi muda Maluku ke depannya. Untuk itu perhatian pemerintah secara berkesinambungan sangat dibutuhkan. Diketahui sebelumnya Museum Siwa 5 terletak di kawasan Taman Makmur, Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Apalagi yang kemarin kami sangat mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk bisa memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di Museum Siwa 5. Karena dalam pandangan kami, sarana-sarana yang ada terutama gedung-gedung pameran kami yang ada di Museum Siwa 5 Provinsi Maluku sudah tidak layak lagi dipergunakan. Untuk itu semoga lewat pemberitaan ini pemerintah Provinsi Maluku bisa mengakomodir apa yang menjadi harapan kami untuk bisa memperhatikan dan juga bisa mengambil langkah-langkah untuk bagaimana bersama-sama mengupayakan sehingga ada membangun gedung-gedung, memperbaiki gedung-gedung, kepala semua. Jadi kalian jadi pijak-pijak. Jadi Baik, terima kasih. Kita ke berita selanjutnya. Dishub ingkar janji, depan kantor Pelni Ambon masih jadi terminal bayangan. Kawasan jalan di DI Panjaitan Sirimau, Kota Ambon, atau tepatnya di depan kantor Pelni, masih dijadikan terminal bayangan sejumlah angkutan kota, yakni angkot jurusan Air Salobar, Kuda Mati, dan Bentas. Padahal dalam rapat bersama DPRD Kota Ambon pada Jumat 3 Juni 2022 lalu, Dishub sudah berjanji akan menempatkan petugas di area itu. Namun pantauan tribunambon.com sejak pagi tadi hingga pukul 2 siang, tak ada satupun petugas yang berjaga. Alhasil sejumlah angkot pun bebas parkir di sekitar kawasan umum tersebut. Beberapa orang juga menjadi kernet angkot yang bertugas mengumpulkan penumpang. Silih berganti angkot-angkot itu parkir untuk menunggu penumpang dengan jangka waktu yang cukup panjang. Lalu lintas pun terpantau cukup terganggu dengan aktivitas para supir angkot. Pasalnya mereka parkir tepat di dekat jalan tikungan dari arah Slamet Riyadi, sehingga justru jadi salah satu pemicu kemacetan yang seringkali terjadi di Jalan Tulu Kabesi. Sebelumnya Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Margareta Siahai, sudah meminta komitmen Dishub untuk menyelesaikan masalah terminal bayangan. Ia meminta agar ada petugas yang mengontrol angkot-angkot tersebut agar hanya menurunkan penumpang saja.
Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Juni 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.